Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Taib, adik-adik siswa maupun siswi, ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan hari ini, ya, adik-adik masih semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, ya, walaupun pembelajarannya secara online, ya, di rumah masing-masing. Jangan putus asa, ya, kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu, ya, karena orang yang sedang menuntut ilmu, ya, akan Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Ya, silahkan, ya, hari ini adik kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, yaitu pelajaran akidah akhlak. Silahkan disiapkan bukunya dan kaliannya juga mempersiapkan diri ketika ingin belajar. Itu jangan lupa berdoa agar dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Ya. Kita masih di pelajaran yang ke-9 yang masih tentang seputar syirik. Namun pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang bahayanya syirik, ya, atau bahaya dari seseorang melakukan syirik. Ya, setelah pada minggu yang lalu, ya, adik-adik kita belajar tentang apa itu syirik dan contoh atau macam-macam dari syirik. Ada yang masih ingat apa itu syirik? Syirik itu apa? Menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Yaitu apa? Beribadah kepada selain Allah dan menganggap apa? Ada makhluk yang dapat menyamai kedudukan Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik. Ya, macam-macamnya seperti apa kemarin? Berdoa atau meminta kepada kuburan, percaya kepada ramalan dukun dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan menyebutkan bahayanya berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertobat. Ya, jadi jika seseorang melakukan syirik, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali tadi apa? Bertobat. Itulah, ya, bahaya dari seseorang melakukan perbuatan syirik, ya, dosa yang paling besar. Pelaku syirik disebut musyrik, ya. Jadi orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Maksudnya itu, ya, adik-adik. Kemudian syirik juga, ya, bahayanya menjadikan ibadah kita apa? Sia-sia. Ya, jadi ketika seseorang berbuat syirik, maka nanti ibadahnya yang telah dia kerjakan akan menjadi sia-sia dan semua pahala akan terhapus begitu saja, akan hilang. Nah, itulah, ya, bahayanya syirik. Jadi ibadah yang telah dia kerjakan, ketika dia berbuat syirik, maka ibadahnya menjadi tidak berguna lagi, menjadi sia-sia, dan pahala yang telah dia dapat akan terhapus begitu saja ketika berbuat syirik. Nah, inilah dari bahaya syirik yang harus kita jauhi. Dan syirik juga merupakan penghinaan terhadap Allah yang Maha Esa. Ya, dia beribadah kepada makhluk ciptaan Allah juga. Ya, maka ini merupakan penghinaan terhadap Allah yang Maha Esa.
dan pelakunya murtad atau keluar dari agama Islam, dan dia nanti akan kekal di dalam neraka. Jadi orang yang berbuat syirik, ya pelakunya akan kekal, akan abadi di dalam neraka. Nah, inilah bahayanya seorang ketika berbuat syirik, ya dia akan mendapatkan dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertobat. Ya, ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan akan menjadi sia-sia, akan terhapus begitu saja, dan dia nanti akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itulah ya bahaya dari seseorang ketika berbuat syirik, ya. Maka dari itu ya perhatikan sebagaimana ya nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, ya. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, ya. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, ya. Inilah ya adik-adik nasihat Luqman kepada anaknya, ya, jangan sampai ya berbuat syirik, ya, karena syirik apa tadi, dosa yang sangat besar, ya, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali apa tadi, bertobat, ya. Inilah ya adik-adik tentang bahayanya syirik yang harus kita jauhi, ya, perbuatan syirik yang harus kita jauhi, ya, karena bahayanya sangat besar, ya. Kita mendapatkan dosa yang paling besar ketika berbuat syirik, ibadah kita menjadi sia-sia, dan nanti di neraka akan kekal, akan abadi selama-lamanya. Ya, itulah pelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian, sehingga kalian setelah pembelajaran ini mengetahui tentang bahayanya berbuat syirik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kali ini insya Allah ada tugas, ya, seperti biasa mengerjakan latihan evaluasi di Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.